Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjut atau menyampaikan syubhat-syubhat, kita lanjutkan dulu beberapa dalil tentang bahwasanya Allah di atas. Tentunya dalil sangat banyak, tapi saya memilih sebagian dalil yang lebih mengena dalam pembahasan ini ya. Contohnya seperti dalil bahwasanya Allah di langit banyak sekali ya, seperti firman Allah, "Aamintum man fis sama", apa kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit ya. Artinya Allah mengatakan Allah di atas, kalian di bawah, terus kalian merasa aman meskipun Allah di atas, tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan keputusan Allah berlaku kepada segala sesuatu yang ada di bawahnya ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminum man fis sama", apa kalian tidak percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan zat yang di langit, yaitu kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'an, kabar dari langit datang kepadaku pagi hari maupun sore hari. Demikian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang berkasih sayang maka akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Niscaya yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian ya. Kemudian di antara dalil Rasulullah SAW pernah memberi isyarat ke atas ke Allah Subhanahu wa taala ketika dalam haji wada. Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wa antum tus'aluna anni fama antum qailun." Kalian wahai para sahabatku akan ditanya tentangku, maka apa jawaban kalian? Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Sungguhnya kami bersaksi engkau telah menyampaikan, engkau telah menunaikan dan engkau telah menasihati. Faqala bi asbihi sabbabah yarfa'u ila sama wa yanqutuha ila an-nas, Allahumma syhad thalatha marrat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan jarinya ke langit dan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah mereka. Allahumma syhad sampai 3 kali. Ya Allah, Allahumma syhad. Sementara menurut mazhab Asy'ariyah, kalau sesuatu yang Tuhan tidak boleh bisa ditunjuk, tidak boleh ditunjuk. Sesuatu yang bisa ditunjuk namanya jism. Kalau sesuatu yang bisa ditunjuk jism, berarti Allah jism, berarti Allah seperti makhluk. Jadi mereka bilang Tuhan tidak boleh ditunjuk. Sementara Nabi tunjuk. Nabi lagi main-main atau apa maksudnya? Allahumma syhad ya. Mereka punya aturan tidak boleh, karena di antara ciri jism katanya adalah sesuatu yang bisa diisyaratkan, dan ini disebutkan dalam buku-buku mereka seperti dalam bukunya Al-Juwayni Syamil fi Usuluddin dan buku-buku yang lainnya. Entah apa yang mereka lakukan dengan hadis seperti ini. Contohnya lagi Rasulullah SAW ketika perang Badar, istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi. Rasulullah SAW menghadap kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian Rasulullah SAW mengulurkan kedua tangannya. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Rabbnya dengan berkata, Allahumma anjiz lima wa atani. Ya Allah, ya Allah, kabulkanlah ya apa yang kau janjikan kepadaku ya. Sampai ketika Rasulullah SAW berdoa, sampai ridanya terjatuh saking Rasulullah angkat begini ya. Terjatuh, kemudian diperbaiki oleh Abu Bakar. Ya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah. Sudah cukup ya Rasulullah, engkau sudah berdoa, Allah akan mengabulkan doamu. Tapi Rasulullah SAW terus mengangkat kedua tangannya. Kata mereka, di sini perhatikan Rasulullah menggabungkan antara kiblat dengan atas ya. Ya, di sini istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Rasulullah SAW menghadap kiblat. Jadi Rasulullah SAW berdoa menghadap mana? Menghadap kiblat. Jadi kiblatnya doa juga sama Ka'bah. Rasulullah menghadap Ka'bah. Nah, ini sisi lain, ini arah sekarang ke Allah Subhanahu wa taala ngangkat. Sementara mereka mengatakan Allah enggak boleh ditunjuk, Allah enggak di atas, Allah enggak boleh di arah mana-mana. Allah tidak di mana-mana ya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana, tidak boleh ditunjuk, tidak boleh diisyaratkan. Semua itu sebenarnya adalah syubhat filsafah Yunaniyah ya. Tapi ya
Ada saatnya kita bahas, sekarang belum ya. Taib, ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdoa menggabungkan dua arah, menghadap kiblat dan tangannya ke atas. Kemudian juga dari hadis Salman, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah hayyun karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayya yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sungguhnya Allah malu jika hambanya ketika berdoa mengangkat kedua tangannya kepadanya. Perhatikan sini. Rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi. Ketika seorang berdoa mengangkat kedua tangannya ke arahnya, kepadanya ya. Ya berarti ke arah Allah ya. Ngapain Nabi bilang kepada Allah? Jelas. Allah malu kalau seorang di antara adab doa adalah mengangkat kedua tangan. Allah malu kalau tangan tersebut kembali tanpa dengan kosong ya. Kemudian juga antara dalil bahwasanya Rasulullah SAW di antara nikmat yang akan dirasakan penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Kata dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, "Kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila qamar lailata 14." Kami duduk bersama Nabi sallallahu suatu malam, kemudian Nabi melihat ke arah rembulan di malam ke-15 bulan purnama. Faqala, Nabi berkata, "Innakum satarawna rabbakum." Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat ini, melihat rembulan. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan kalian lihat Allah seperti lihat rembulan. Bukan Allah seperti rembulan, tidak, tapi cara melihat. Ya. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat rembulan. Cara melihatnya yang disamakan, bukan rembulannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah jelaskan, la tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan, karena kalau lihat di depan tentu akan besar, tapi kalau lihat di atas semua bisa lihat semuanya. Sekarang semua orang bisa lihat rembulan, tidak perlu berdesak-desakan. Mau 1 juta orang ngumpul semua bisa lihat rembulan ya. Tapi kalau yang dilihat fokus bagian depan agak sulit ya, karena terhalangi oleh orang yang di sekitarnya. Ini jelas sekali Rasulullah mengatakan sebagaimana kalian melihat rembulan. Ya, ini dalil terlalu banyak mengatakan Allah di atas. Demikian juga dalil tentang Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang terakhir. Allah berkata, "Man yad'uni fa astajibu lahu." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. "Man yas'aluni fa utiyahu." Siapa yang minta kepadaku akan aku penuhi. "Man yastaghfiruni fa aghfirlah." Siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Ini mereka juga bingung dengan hadis ini. Ya, mereka bilang, "Oh, ini maksudnya malaikat." Oh, kalau malaikat, masa malaikat ngomong siapa yang mohon ampun kepadaku? Enggak boleh dong. Enggak boleh. Ini jelas bahwasanya Allah di atas. Yang lebih jelas lagi kisah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ke langit, ya, kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Kemudian Rasulullah SAW dapat perintah 50 kali salat. Rasulullah SAW turun ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa nasihati, "Inna ummataka la tutiqu dzalik." Umatmu tidak bakalan mampu. Kembalilah kepada Rabbmu. Perhatikan. Ya. Apa kata Nabi Musa? "Irji' ila rabbik." Kembalilah ke Rabbmu. Nanti kemudian datang seorang dai, siapa bilang Allah di atas? Allah tidak di atas. Ya. Dan Nabi Musa yang bilang, kembalilah ke Rabbmu. Ya, Rasulullah kembali ke atas. Berarti, oh tidak ada Allah di situ, terus ngapain kembali ke atas kalau Allah tidak di situ? Musa yang bilang, atau Musa enggak ngerti mungkin. Atau Musa ngomongnya ngawur, Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu. Fas'alhu takhfif, minta pertolongan, minta keringanan. Sungguhnya umatmu tidak mampu ya melakukannya. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Faraja'tu ila rabbi. Aku pun kembali kepada Rabbku. Nabi naik lagi ke atas. Ya Rabbi khaffif ala ummati. Ya Rasul, ya Rabbku, berilah keringan bagi umatku. Kemudian Allah jatuhkan 5, jadi 45. Aku kembali kepada Musa. Faraja'tu ila Musa. Kembali lagi kepada Musa. Kataku, ya Musa, Allah telah turunkan 5, tinggal 45. Kata Nabi Musa, umatmu tidak bakalan mampu. Farji ila rabbik. Kembali lagi kepada Rabbmu. Minta keringanan. Perhatikan sini kata Nabi. Falam azal arji baina rabbi wa baina Musa. Senantiasa aku bolak-balik dari Musa ke Allah, dari antara Musa dan Rabbku. Aku bolak-balik antara Musa dan Rabbku. Jelas ya. Berarti Nabi sedang menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi turun lagi ke Nabi Musa, naik lagi ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka mengatakan tidak ada Allah di atas. Gimana tidak ada Allah di atas? Terus ngapain capek-capek ke langit sana kemudian menerima kalau Allah tidak di atas? Yang benar aja. Nabi Musa ngawur bilang, kembali ke Rabbmu. Ternyata, loh ngapain kamu ke atas Muhammad? Rabb tidak ada di atas. Saya kan bilang kembali ke Rabbmu, terus mau ke mana? Coba kita ikut mazhabnya mereka. Kata mereka,
Allah tidak di mana-mana, Allah tidak boleh ditunjuk di arah mana, Allah tidak boleh di arah. Terus kalau Nabi Musa berkata, kembalilah ke Rabbmu. Ya, bisa enggak diterapkan ayat itu? Kembali ke mana? Coba pakai mazhab mereka. Kalau Nabi SAW jelas naik lagi ke atas. Turun lagi, naik lagi ke atas. Ya, ya berarti enggak tahu, yang enggak ngerti ini Nabi Musa enggak ngerti atau Nabi Muhammad yang enggak ngerti. Mereka yang ngerti zaman sekarang bahwasanya Allah tidak di atas. Makanya saya sering bilang bahwasanya orang yang mengingkari Allah di atas, dia sedang mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya. Sudah tak bahwasanya Nabi SAW ke atas ya, agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena semakin ke atas semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian berkata, "Fanazaltu hatta tahaitu ila Musa." Aku turun, perhatikan. Jadi ketika Nabi kembalinya naik. Makanya ketika selesai Nabi mengatakan, "Fanazaltu," aku pun turun sampai aku hatta tahaitu ila Musa, sampai aku ketemu dengan Nabi Musa. Fa akhbartuhu, aku kabarkan Allah sudah kasih tinggal 5. Kata Nabi Musa, "Irji ila rabbik," kembali lagi. Kembali ke mana? Ke atas ya. Bukan ke kanan ke kiri ke bawah, enggak, ke atas. Makanya Rasulullah turun, ke atas turun lagi. Maka kata Nabi SAW, "Raja'tu ila Rabbi hastastahyaitu minhu." Aku sudah bolak-balik ke Allah, aku malu ya Musa. Taib, di antara dalil bahwasanya Allah di atas yaitu Fir'aun mengingkari Allah di atas. Fir'aun mengingkari Allah di atas. Perhatikan. Wa qala Fir'aunu ya Haman ibn li sarhan la'ali ablughul asbab samawati fa atala ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Fir'aun berkata, wahai Haman, panglimanya, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sungguhnya aku memandangnya seorang pendusta ya. Kenapa? Karena ya apa kata Ibnu Jarir At-Tabari? Ibnu Jarir At-Tabari berkata, sungguhnya perkataan Firaun, sungguhnya aku memandang Musa sebagai pendusta, artinya sungguhnya aku mengira Musa berdusta terhadap ucapannya yang mengaku bahwa di atas langit ada Tuhan yang mengutusnya. Perhatikan. Apa yang dia dustakan? Kata At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, ya, ini dalam tafsir At-Tabari jilid 21 halaman 387. Dia berkata, artinya Fir'aun berkata, sungguhnya aku mengira Musa berdusta terhadap ucapannya yang mengaku bahwa di atas langit ada Tuhan yang mengutusnya. Maka dia ingin buktikan enggak, Musa bohong, di atas langit enggak ada Tuhan. Ibnu Al-Qayyim berkata, fakadzdzaba Fir'aunu Musa, Fir'aun mendustakan Nabi Musa fi ikhbarihi iyyahu bi anna rabbahu fawqas sama. Mendustakan Nabi Musa yang telah mengabarkan kepada dia bahwasanya Tuhannya Nabi Musa ada di langit. Oleh karenanya, siapa yang mengikuti percaya Allah di atas langit berarti dia pengikut Nabi Musa. Dia Musawi, pengikut Nabi Musa. Dan siapa yang mendustakan Allah di langit berarti dia mengikuti Fir'aun, disebut dengan Fir'auni. Taib, ini adalah dalil yang tersisa, masih banyak dalil tapi saya rasa ini sudah cukup ya. Kemudian ini perkara ijma ya. Para ulama telah menyampaikan ijma, di antaranya Imam Al-Auza'i wafat 157 Hijriah, kemudian Qutaibah bin Sa'id wafat 240 Hijriah ya. Mereka telah menyampaikan ijma bahwasanya hadza qaul a'immati fil Islam was sunnah wal jamaah na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ah. Ini perkataan seluruh imam dan ahlu sunnah wal jamaah, kami mengetahui Rabb kami di atas langit yang ketujuh, ala arsyih, di atas arsy-Nya. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini Qutaibah bin Sa'id ya. Kemudian Az-Zahabi ya, kemudian juga Ibnu Qutaibah tahun 276 Hijriah. Perhatikan, Imam Qutaibah berkata, wal umamu kulluha. Imam Qutaibah wafat 276 Hijriah, abad ketiga. Wal umamu kulluha, seluruh umat, Arabiyuha wa ajamiyuha, baik Arab maupun selain Arab, yaitu maksudnya muslim maupun non muslim ya, mukmin maupun kafir. Taqulu, semua taqulu inna Allah ta'ala fis sama', semua mengatakan Allah di atas, Tuhan di atas. Ma turikat ala fitriha wa lam tunqal an dzalika bit ta'lim ya, mereka masih berada di atas fitrah selama mereka masih berada di atas fitrah mereka, dan selama tidak dirubah fitrah mereka. Kalau mereka masih di atas fitrah, semuanya mengakui namanya Tuhan di atas, semuanya Tuhan di atas ya. Demikian juga
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi wafat 280 Hijriah, dia berkata, "Wa qad ittafaqat al-kalimatu minal muslimin wal kafirin. Anallahu fis sama." Ya. Telah sepakat perkataan kaum muslimin dan kaum kafirin bahwasanya Allah di atas, ya. Dan ini banyak ya, menyampaikan ijma, ya. Banyak sekali. Imam Sabuni, ulama-ulama Syafi'iyah. Cuma ada yang menarik ya, yang ingin saya sampaikan. Jadi ini bukan cuma perkataan ulama, mereka menukil ijma, sepakat seluruh ulama, ya. Ya, saya nakilkan Utsman bin Sa'id dari awal, ya, saya ulangi. Yang menukil ijma Al-Auza'i wafat 157 Hijriah. Kemudian Qutaibah bin Sa'id wafat 240 Hijriah. Kemudian Ibnu Qutaibah wafat 276 Hijriah. Kemudian Ad-Darimi wafat 280 Hijriah. Kemudian As-Saji wafat 307 Hijriah. Kemudian Ibnu Khuzaimah, ya, ulama Syafi'iyah, wafat 311 Hijriah. Kemudian Ibnu Battah wafat 387 Hijriah. Kemudian Imam Abu Umar At-Talamanki wafat 429 Hijriah. Kemudian As-Sabuni wafat 449 Hijriah, abad ke-5. Kemudian Abu Nasr As-Sijzi wafat 44 Hijriah, abad ke-5 juga. Kemudian Abu Nuaim, pengarang kitab Al-Hilyah, wafat 430 Hijriah. Kemudian Imam Abu Zur'ah Ar-Razi wafat 264 Hijriah, abad ke-3. Demikian juga Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriah. Kemudian Ibnu Abdul Bar, ulama besar Malikiyah, wafat 463 Hijriah, abad ke-5, ya. Kemudian beliau berkata, annal muwahhidin ajma'in minal Arab wal Ajam, ya. Idza qarabahum amrun aw nazalat bihim syiddah rafa'u wujuhahum ila sama' yastaghithuna rabbahum tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya ahli tauhid semuanya, orang Arab maupun selain non-Arab, kalau mereka ditimpa dengan sesuatu yang berat, kesempitan, maka mereka akan mengarahkan wajah mereka ke langit, mereka beristighatsah kepada Rabb mereka. Jadi jelas ini perkataan ulama salaf banyak sekali. Taib, ternyata ulama Asy'ariyah juga mengakui Allah di atas, ya. Ulama Asy'ariyah mutaqaddimin yang dahulu, ya. Contohnya yang mengatakan Allah di atas, ya. Misalnya Abul Hasan Al-Asy'ari menyatakan Allah di atas dalam banyak dan dalam seluruh kitabnya yang sampai kepada kita. Jadi ini perkara yang menyedihkan orang Asy'ariyah. Mereka mengaku bermadzhab Asy'ariyah, tapi mana buku Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang seperti mereka? Enggak ada. Baik dalam kitabnya Maqalatul Islamin, dia mengatakan Allah di atas, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dalam kitabnya Risalah ila Ali Thagar, dia juga menyatakan Allah di atas. Dalam kitabnya Al-Ibana Nusulid Diyana, ya juga sama, ya, mengatakan Allah di atas, ya. Terus mana buku yang sesuai dengan keyakinan mereka, ya, bahwasanya Allah tidak di atas? Enggak ada, ya. Jadi menyedihkan mereka mengaku bermadzhab Al-Asy'ari, ternyata buku imam mereka bertentangan dengan mereka. Kemudian dalam bukunya Risalah ila Ali Thagar, dia berkata al-ijma' ijma' nomor 9, wa ajma'u ala wa annahu ta'ala fawqa samawati ala arsyih duna ardhihi. Mereka sepakat bahwasanya Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya, bukan di bumi, ya. Contoh lagi ulama Asy'ariyah yang mengatakan Allah di atas, Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani tokoh Asy'ariyah, ya, wafat 403 Hijriah. Dia punya kitabnya Tamhid, ya. Tapi untuk masalah Allah di langit dia sepakat, ya. Dia mengatakan bahwasanya bal huwa mustawin ala arsyih kama khabbara fi kitabih Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa wa qala ta'ala ilayhi yas'adul kalimut thayyib wa qala aamintum man fis sama'. Bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, Allah beristiwa di atas arsy dan kalimat-kalimat yang baik naik kepadanya. Apa kalian merasa aman bahwasanya Allah berada di atas langit? Allah akan menimpakan bencana bagi kalian. Kemudian beliau berkata, walau kana fi kulli makan lakana fi batnil insan wa famihi wa fil khushush wal mawadhi' allati yurghabu an dzikriha. Kalau seandainya Allah di setiap tempat, ya, maka jadi kebanyakan mereka menghadapi ketika itu adalah Jahmiyah Muta'abbidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Maka mereka bantah, ya. Mereka mengatakan kalau seandainya ada yang mengatakan Allah di mana-mana, berarti Allah ada dalam perut manusia, ada di mulut manusia, ada di tempat-tempat kotor, ada di toilet dan di tempat-tempat yang tidak enak untuk disebutkan. Kemudian juga di antara ulama Asy'ariyah
yang menyatakan bahwasanya Allah di langit. Al-Imam Al-Baihaqi, dalam wafat 458 Hijriah juga mengatakan bahwasanya Allah di atas. Tapi kita akan bahas beberapa syubhat yang berkaitan dengan yang menolak Allah di atas. Baik. Di antara syubhat mereka, syubhat yang pertama seperti perkataan sebagian mereka yang mengatakan Allah di atas sama dengan orang Yahudi dan orang Ahlul Kitab, bahwasanya Allah di atas ya. Baik, jawabannya mudah ya. Justru Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani meyakini Allah di atas itu menunjukkan fitrah ya. Sebagaimana dijadikan dalil oleh para ulama, bahwasanya semuanya Ahlul Kitab bahkan orang kafir meyakini Allah di atas. Kenapa? Karena itu dalil fitrah. Ya. Apakah semua yang diyakini oleh Yahudi Nasrani berarti salah? Saya tanya sama antum. Bukankah orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Tuhan mereka Allah? Kemudian datang orang bodoh mengatakan, "Lah, kamu akidahnya sama dengan Yahudi Nasrani, meyakini Tuhan kalian adalah Allah." Ya. Bukan berarti semua yang diyakini oleh Yahudi Nasrani itu berarti salah. Sama, bukankah Yahudi Nasrani meyakini adanya surga? Berarti akidah kita sama dengan Yahudi Nasrani berarti terus dibuang. Ini orang enggak ngerti subhanallah. Justru ulama berdalil bahwasanya kesamaan kita Yahudi Nasrani ya menyatakan Allah di atas itu menunjukkan dalil fitrah. Bukan malah sebaliknya, mengatakan itu harus dibuang karena akidah kita akidah Yahudi Nasrani. Ya, banyak akidah Yahudi Nasrani yang tidak salah. Contohnya tadi mereka meyakini ada surga, mereka meyakini ada neraka, mereka meyakini ada Tuhan, mereka meyakini Tuhan mereka namanya Allah ya. Terus itu semua salah. Ya. Ini contoh syubhat. Syubhat berikutnya misalnya mereka mengatakan bahwasanya kalau Allah di atas ya, kalau Allah di atas karena bumi itu bulat kata mereka Allah di atas, berarti bagi penghuni yang di bawah Allah di bawah dong ya, kata mereka ya. Coba perhatikan sini. Misalnya mereka mengatakan bumi kan bulat ya. Kalau Allah di atas, ini Allah di atas misalnya ya. Maka bagi penghuni di sini benar Allah di atas. Tapi bagaimana manusia yang tinggal di bawah? Di bawah bumi. Berarti mereka bilang Allah di bawah. Allah di bawah. Bagaimana bantahannya? Bantahannya mudah bahwasanya ya. Bahwasanya namanya arah atas ini bantahan. Yang pertama, arah atas adalah ketinggian mutlak. Semua orang mengukur ketinggian ke arah atas. Misalnya mereka mengatakan ketinggiannya berapa? Sekian meter, sekian ribu meter dari permukaan air. Yaitu ke arah atas mereka ngitungnya. Seandainya di sini seandainya ada bangunan ya 100 tingkat. Kemudian di sini ada bangunan 2 tingkat. Mana lebih tinggi? Semua akan mengatakan ini lebih tinggi. Semua akan mengatakan lebih tinggi meskipun dia berada di posisi bawah kita. Kenapa? Karena orang kita yang mengukur ketinggian adalah ke arah luar. Ke arah luar. Ya. Ke arah luar. Lagi pula, siapa bilang Allah cuma di sini? Allah itu makhluk ini sangat kecil. Allah mengatakan, ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat bumi semua dalam genggaman Allah. Allah meliputi semua, gampang. Allah meliputi semua makhluknya. Jadi kemana dia ke sini pun Allah kemana di mana ya. Jadi pokoknya kita ke arah tinggi di situ Allah. Allah di luar makhluk. Allah di luar makhluk ya. Makhluk sangat kecil. Jadi Allah bukan terbatas cuma di sini saja ya. Tapi dimanapun Anda mengarahkan ke arah luar maka di situ ke arah Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Maha tinggi ya. Bumi sangat kecil ya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tidaklah bumi dan langit di tangan Allah kecuali seperti biji sawi yang di tangan digenggam oleh kalian. Sangat kecil ya. Sangat kecil. Jadi saya kasih gambaran sederhana, misalnya saya punya kelereng taruhlah kecil. Kemudian ada semut, kelereng tersebut semut di atas, semut di bawah. Kemanapun dia ke atas dia akan menunjuk kepada tangan saya. Ini saya bicara saya misalnya. Ada kelereng kecil, ada semut 3, ada semut satu bagian atasnya, satu bagian bawah, sebagian kanan atau 4 sebagian kiri. Ketika saya genggam kelereng tersebut, kemanapun dia ngarahkan semuanya ke arah tangan saya. Kenapa? Karena tangan saya meliputi kelereng tersebut ya. Ini bantahan pertama bahwasanya arah atas adalah ketinggian mutlak ya. Kemudian yang kedua ya. Bahwasanya
Tidak ada yang mengatakan ya. Tidak ada yang mengatakan matahari di bawah ya. Bulan di bawah ya. Semua orang mengatakan bulan di atas. Benda-benda langit saja, kita nggak usah bicara Allah. Benda-benda langit yang di atas semua mengatakan di atas. Ya. Nggak ada yang mengatakan bulan di bawah. Cuma bulan di bawah. Oleh karena kalau kita bicara ketinggian mutlak itu ke arah atas, itulah ketinggian. Itulah ketinggian. Taib ini syubhat yang kedua. Syubhat yang ketiga. Taib. Syubhat yang ketiga. Mereka mengatakan bahwasanya ketika kita berdalil dengan bahwasanya kiblat, ya, bahwasanya orang berdoa dengan fitrahnya ke atas, semua orang mau ke arah atas ya. Kemudian mereka mengatakan maksudnya langit adalah kiblatnya doa. Langitlah kiblat ketika berdoa. Ini adalah bid'ah dalam perkataan. Tidak dikenal dari ulama salaf bahwasanya namanya berdoa kiblatnya di langit. Ya sudah, ante di belakang Ka'bah enggak apa-apa, yang penting ke arah langit. Enggak ada. Coba antum di depan Ka'bah ketika antum berdoa. Bolehkah antum, baguskah dikatakan antum berdoa membelakangi Ka'bah kemudian badan ke langit? Ya orang kan doa ke situ lah menghadap Ka'bah. Karena semua orang sepakat namanya kiblatnya doa itu di Ka'bah juga. Iya enggak? Coba antum datang orang Asy'ariyah, antum bawa ke depan Ka'bah. Coba berdoa. Sudah dia membelangi, enggak masalah Ka'bah di belakang. Enggak ada enggak ada masalah, yang penting kita kiblat doa itu ke langit. Enggak ada yang bilang kiblat doa di langit. Kiblat salat ya kiblat doa juga ke arah Ka'bah. Masalah ke langit itu masalah hati kita ke Allah Subhanahu wa taala. Masalah hati kita ke Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bantahan yang pertama. Yang kedua, kiblat bisa dirubah. Pernah dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Apakah kiblat ini bisa tidak dirubah? Ini fitrah ke atas, bukan masalah kiblat yang bisa dirubah. Ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bagaimana Nabi SAW ketika dalam perang Badar, dia menggabungkan antara kiblat dan doa dengan hati ke Allah. Jadi dia menghadap kiblat. Tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah menghadap kiblat kemudian berdoa. Ya. Jadi menghadap kiblat. Jadi kiblatnya orang salat sama enggak ada kiblat dua di orang Islam. Kiblatnya cuma satu ya, Ka'bah doang itu. Memang ada kiblat doa beda lagi, kiblat salat beda lagi. Ini enggak benar. Benar ada yang mengatakan begini itu salah, tidak dikenal oleh ulama salaf. Ulama salaf kenal kiblat cuma satu. Kiblat doa, kiblat salat. Bagaimana kemudian mereka bikin bid'ah mengatakan bahwasanya kiblat doa adalah di langit, makanya kita ke langit. Lagi pula namanya kiblat itu adalah untuk istiqbal, untuk menghadap. Namanya menghadap itu begini, ya. Ya. Makanya kalau mau kita menghadap, kalau kiblat doa ada di langit, harusnya kita begini dong, sambil begini. Enggak kan? Kita enggak begitu. Terlentang baru kita menghadap ke langit, baru kita berdoa, enggak begitu. Jadi kiblat tetap aja kiblat ke arah kita bahkan kita menundukkan kepala begini tapi hati kita ke langit, ya Allah gitu. Menunjukkan kiblat tetap sama. Yang mereka bikin ngeles namanya, kalau bahasa ngeles, mengatakan kiblat doa adalah di langit. Ini tidak benar. Saya katakan tadi kiblat bisa dirubah, adapun hati ke langit tidak akan berubah. Baik, itu di antara syubhat yang mereka sampaikan. Di antara syubhat yang mereka sampaikan juga, kata mereka, Nabi ketika ini nomor berapa? Nomor 4 ya. Nabi ketika ke atas, ke Isra Mi'raj, bukan tempatnya Allah di situ, ya. Bukan tempatnya Allah di situ, ya. Kita enggak bilang tempatnya Allah, kita bilang Allah Maha Tinggi, ya. Allah di atas arsy, ya. Allah di atas arsy. Dan semakin Nabi ke atas semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pergi ke suatu ruangan di situ ketemu Allah, enggak, bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya, ya. Tapi Allah berada di atas arsy, di atas alam semesta, di luar alam semesta. Ya, dan itu ke arah atas. Makanya Nabi ke arah atas semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa malaikat Jibril. Allah berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebutkan, maka Nabi turun ketemu Musa. Musa bilang, "Balik lagi ke atas." Kembali ke atas lagi, ya. Kalau Allah tidak ada, ngapain Nabi kembali ke atas? Berarti Nabi enggak tahu loh, enggak ngerti. Lebih ngerti antum mengatakan Allah tidak atas. Ngapain Nabi ke atas? Kalau Allah tidak di atas, ngapain Musa berkata kembali ke Rabbmu? Enggak, makanya yang tidak ngerti siapa? Musa, Nabi, atau antum yang tidak ngerti? Saya ulangi, Musa mengatakan kepada Nabi, kembalilah ke Rabbmu. Nabi Musa kemana? Ke atas. Nabi Muhammad kemana? Ke atas, sallallahu alaihi wasallam. Dia ngerti perkataan Nabi Musa kembali ke Rabbmu itu berarti ke atas. Berarti Nabi ketemu Rabbnya ke atas.
Kemudian ada orang mengatakan, enggak, Nabi tidak ketemu Allah. Terus kemana kalau begitu? Berarti Nabi tidak paham dong perkataan Nabi Musa. Ke Allah, maksudnya jangan ke atas dong Muhammad. Pergi ke tempat lain dong. Allah tidak di atas ya. Jadi ini mau ditakwil semua bagaimana ya? Mereka mengatakan, lihatlah Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, ya. Padahal Allah tidak di situ. Kita bilang enggak, justru dia ke Bukit Tursina sebagai tempat yang semakin tinggi. Karena semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang Allah nongkrong di Bukit Tursina? Tidak. Tapi ke arah tinggi ya, menunjukkan Allah Maha tinggi. Semakin tinggi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi di antara dalil mereka juga syubhat mereka. Mereka mengatakan bahwasanya dulu Allah sendirian ya, tanpa tempat. Fahuwal an ala ma kana alaih. Kalau gitu Allah sekarang juga tanpa tempat. Terus maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak bertempat. Maksudnya apa? Allah tidak di atas ya, kita bilang enggak. Kita sepakat sama antum, Allah tidak butuh tempat. Allah di atas. Ini yang mereka menganggap Allah itu seperti makhluk masalahnya. Maksudnya mereka mengatakan Allah di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Kita bilang Allah di atas itu bukan berada di suatu tempat, butuh pada suatu tempat, tidak, tapi Allah di luar tempat tersebut ya. Mana penghujung alam semesta? Di luarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi di luar alam semesta seluruhnya. Bukan ada ruang hampa Allah nongkrong di situ, ada ruang hampa yang meliputi Allah. Enggak. Makanya kalau mereka mengatakan Allah tidak di arah, kita bilang maksudnya apa? Maksud antum Allah tidak di arah. Kalau maksudnya arah tersebut adalah tempat yang menaungi Allah, kita bilang kita sepakat. Allah tidak seperti itu. Tapi kalau maksudnya Allah tidak di atas, kita bilang tidak benar. Allah di atas dan Allah tidak butuh dengan tempat. Ya. Karena ini semua dibangun atas mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Sebagian perkataan Ar-Razi, kalau Allah di atas ars, ini saya sering sampaikan. Kalau Allah di atas ars berarti Allah membutuhkan ars. Kalau Allah di atas ars berarti ars lebih luas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ars jatuh, Allah ikut jatuh. Ini semua tidak benar. Ya. Alam semestanya kecil, justru langit semuanya yang jaga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah menjaga langit dan bumi agar tidak jatuh ya. Justru Allah yang menjaga langit dan bumi. Bukan langit dan bumi menaungi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Walaupun sangat kecil dibandingkan ars. Ars juga kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil. Ya. Dan perkataan bahwasanya di atas pasti lebih kecil daripada di bawah tidak benar. Saya sering sampaikan, lihatlah antara bumi dengan langit. Mana yang di atas langit? Ternyata bumi lebih kecil daripada langit. Langit lebih besar daripada bumi. Ternyata yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Langit tidak butuh kepada bumi. Langit tegak tanpa ada tiang dari bumi. Kalau kita lihat antara makhluk dengan makhluk, antara langit dan bumi, ternyata langit di atas. Ternyata langit lebih besar daripada bumi. Ternyata langit tidak butuh kepada bumi. Itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara makhluk dengan Allah. Kita katakan Allah di atas arsy, Allah tidak butuh dengan arsy, ya. Dan Allah tidak lebih kecil daripada arsy. Alam semesta ini sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita bilang sama, Allah dulu tidak butuh tempat, sekarang juga tidak butuh tempat, ya. Sekarang juga tidak butuh tempat. Sama. Yang bilang Allah butuh tempat juga siapa? Enggak ada yang mengatakan Allah butuh kepada tempat. Ini di antara syubhat-syubhat yang mereka sampaikan ya. Kemudian juga misalnya di antara syubhat mereka bawakan misalnya ayat-ayat yang menyatakan Allah di mana-mana ya. Ya, seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka bantahannya mudah. Kita katakan bahwasanya maksudnya bukan zat Allah yang bersama kalian di mana-mana ya. Karena kebersamaan tidak harus zatnya harus sama ya. Kita sering mengatakan rembulan bersama kita. Bukan berarti rembulan nempel dengan kita, tidak. Maksudnya Allah bersama kita adalah ilmunya, penglihatannya, pendengarannya ya. Ya. Makanya ketika Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian berdua. Apa asma'u wa ara? Aku mendengar, aku melihat. Jangan khawatir. Bukan zat Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun, tidak. Ya, makhluk ini kecil gimana? Bagaimana langit mau menaungi zat Allah sementara langit di dalam genggaman Allah pada hari kiamat ya. Dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang bersama dengan selalu dengan manusia ya, dengan adalah ilmu dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, baik penglihatan Allah maupun pendengaran Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga kita di antara bantahan kita kepada mereka bilang Allah tidak boleh ditunjuk. Di antara bantahan, sesuatu yang tidak bisa ditunjuk berarti tidak ada dong. Kata mereka Allah tidak di atas, tidak di luar. Ini ada alam semesta. Kata mereka Allah tidak di luar alam semesta. Allah tidak dalam alam semesta. Kalau kita Ahlussunnah enggak. Kalau ini alam semesta misalnya, kita tidak tahu hakikat alam semesta seperti apa. Tapi kalau kita bilang alam semesta yang Allah ciptakan, Allah di luar alam semesta. Tidak bergabung dengan alam semesta. Allah di luar alam semesta. Mereka mengatakan tidak. Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam. Nah, kalau tidak di luar, tidak di dalam, menggabungkan dia yang kontradiktif. Berarti Allah tidak ada dong. Allah tidak ada dong. Coba tunjukkan kepada saya sesuatu yang ada tapi tidak bisa, tidak di atas, tidak di dalam. Coba, tidak bisa ditunjuk. Ada enggak sesuatu yang seperti itu? Kita bicara zat ya, ada zatkah yang seperti itu? Ya, dalam hadis banyak. Engkau akan melihat Allah yang melihat berarti ada yang bisa arah yang bisa dilihat. Ya. Nabi ke atas ini mengatakan ini semua gara-gara terkena filsafat Yunani. Ya. Dia mengatakan bahwasanya namanya causa prima atau sebab pertama al-illatul ula yang merupakan sumber dari segala alam semesta. Ini perkataan Plato dan perkataan Aristoteles bahwasanya sesuatu yang merupakan sumber yaitu dia Tuhan, dia sesuatu yang sangat simpel, tidak boleh ada heterogen di situ, sesuatu yang banyak tidak ada dan dia cuma satu dan dia sesuatu yang sangat simpel, kemudian tidak boleh bergerak, dia harus statis, tidak boleh ada perubahan. Itu syaratnya Plato sama Aristoteles. Di antaranya dia harus berbeda dengan materi sehingga dia tidak memiliki sifat apapun. Ya. Sehingga akhirnya ini diambil oleh orang Mu'tazilah disebut dengan wujud mutlak. Wujud mutlak itu tidak ada di alam nyata, cuma dalam benak kita. Coba sesuatu yang ada tapi tidak di luar alam, tidak dalam alam. Mana? Enggak ada. Dan kenyataannya enggak ada berarti. Enggak ada, cuma dalam benak. Itu namanya al-wujudul kulli. Ya, al-wujudul kulli itu sesuatu yang cuma dalam benak. Contoh, sesuatu yang dalam benak seperti gini. Saya bilang manusia. Bisa enggak kita ngerti manusia, tapi manusia itu tidak bisa kita bayangkan kecuali kalau kita si Z atau si Amr, si Khalid. Adapun manusia doang, ini suatu kata yang umum yang mencakup banyak manusia. Tapi dia zatnya di alam nyata enggak ada. Dia suatu yang di zihin, suatu makna kulli. Ya, makna yang global manusia karena lafal manusia ini mencakup seluruh manusia. Tapi kalau kita mau wujud di alam nyata harus ada manusia tertentu. Harus ada manusia tertentu ya. Sama wujud itu suatu perkara yang kita pahami. Tapi kalau kita bilang mau di alam nyata ya harus wujud tertentu, wujud kursi kayak, wujud hewan kayak, wujud manusia kayak. Intinya mereka seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Ya. Ada lagi yang mengatakan ada sesuatu yang tidak di dalam, tidak di luar, tapi dia ada. Contoh ada yang mengatakan contohnya apa? Contohnya ruh. Ya, ruh ada. Ruh antum di mana kalau tanya ruh? Ruh dalam jasad. Entah sebelah mana tapi ada, kita tahu. Bukan di luar jasad. Yang bilang ruh di luar siapa? Kata mereka ada suatu benda atau sesuatu perkara yang tidak bisa ditunjuk, tidak bisa di luar, tidak di dalam. Katanya ruh ya, ini enggak benar. Ini ngawur. Ruh ya bisa ditunjuk. Ruh di mana? Makanya ruh bisa keluar. Ketika ruh keluar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruha idza kharajat tabi'ahul basar." Sungguhnya ruh kalau keluar mata mengikuti. Makanya disunahkan untuk menutup mata. Jadi ikhwan repot, mereka tenggelam dalam syubhat filsafat Yunani, Aristoteles, Plato, kemudian bikin syarat Tuhan sehingga di antara konsekuensi dari syarat-syarat tersebut Allah tidak boleh di atas. Ya kita bilang ini ulama, ribuan ulama, kemudian ratusan ulama, kemudian ijma yang disampaikan. Gimana? Kita membenarkan mereka atau kita mengatakan ulama ini semua batil, sesat? Ataukah kita mengikuti mazhab Mu'tazilah, mazhab Jahmiyah ya. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya ada keperluan. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.